Pagi itu, embun masih menggantung di ujung daun pepohonan ketika Alia melangkah keluar dari rumahnya. Udara yang masih dingin dan segar menjadi satu-satunya hal yang ia syukuri akhir-akhir ini. Rumah yang ia tinggalkan selalu terasa senyap, bukan karena kedamaian, tapi karena jarak emosional yang makin hari makin melebar antara dirinya dan Fajar, suaminya. Langkah Alia menuju pasar sudah seperti ritual yang ia lakukan setiap hari. Bukan hanya untuk membeli bahan makanan, tapi juga untuk melarikan diri sejenak dari sunyi dan dinginnya rumahnya sendiri. Pasar tradisional itu selalu hidup, suara pedagang memanggil pembeli, aroma rempah yang bercampur dengan wangi sayuran segar, serta hiruk-pikuk orang-orang yang sibuk dengan aktivitas paginya. Di sanalah ia melihat Reno. Pemuda itu sedang sibuk menata dagangannya, sayuran hijau yang terlihat jauh lebih segar dibanding lapak lain. Senyumnya selalu muncul tanpa dipaksa saat ada pembeli yang menghampiri. Tatapan Alia tanpa sadar tertuju ke arah Reno yang dengan cekatan membersihkan daun selada dari air hujan semalam. Ada sesuatu dari dirinya yang sulit dijelaskan, hangat, tulus, dan hidup. Reno menyadari kehadiran Alia. Ia menoleh dan melempar senyum kecil yang khas, senyum yang entah kenapa membuat jantung Alia berdegup setengah detik lebih cepat. Pagi, Ibu Alia, sapanya ramah. Hari ini datang lebih awal ya. Alia terpaku sejenak. Ia membalas senyum itu, berusaha tetap terlihat tenang meski ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Iya, sekalian cari udara segar, balasnya. Reno memilihkan beberapa sayuran terbaik, seolah paham tanpa perlu banyak bicara. Ia mengulurkan keranjang kecil berisi bayam, tomat, dan buncis segar. Ini yang paling bagus, baru dipetik subuh tadi. Cocok untuk dibuat sayur bening, katanya sambil menatap Alia sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Alia menerima keranjang itu, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa diperhatikan. Bukan sebagai istri yang harus melayani dan menunggu, tetapi sebagai seseorang yang masih layak dihargai. Saat ia berjalan meninggalkan lapak Reno, senyum kecil terbit di wajahnya, senyum yang sudah lama tak muncul. Ia tidak sadar bahwa pagi itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah. Sejak pertemuan pagi itu, langkah Alia menuju pasar terasa lebih ringan. Ada semacam ketertarikan yang tidak ia akui, tetapi diam-diam ia nantikan setiap hari. Pasar yang dulu hanya tempat belanja kini menjadi ruang kecil tempat ia bisa bernapas lega, jauh dari dinginnya suasana rumah. Alia tiba di lapak Reno sedikit lebih pagi dari biasanya. Reno sedang mengangkat keranjang besar berisi kacang panjang. Lengan pemuda itu terlihat tegang oleh beban, namun ia tetap tersenyum begitu melihat Alia mendekat. Wah, Ibu Alia datang lagi. Kayaknya saya harus siap-siap dagangan yang terbaik setiap pagi nih, ujar Reno sambil tertawa kecil. Alia ikut tersenyum, namun ia mencoba menjaga sikap. Saya cuma ingin dapat bahan yang segar saja. Kalau begitu, Ibu Alia datang ke orang yang tepat, jawab Reno sambil meraih beberapa ikat sayur terstruktur rapi. Saya simpan yang paling bagus buat Ibu. Alia tertegun. Penyimpanan khusus itu bukan sekadar layanan pedagang kepada pelanggan biasa. Ada perhatian di sana, hal yang tidak pernah lagi ia rasakan dari Fajar. Reno menatapnya dengan mata yang jujur, membuat Alia merasa seolah dirinya penting. Hari-hari berikutnya, mereka semakin banyak bertukar cerita. Reno bercerita tentang perjuangannya merintis lapak sayur sejak kecil, tentang ibunya yang tinggal di kampung, dan tentang mimpinya membuka toko sayur modern. Sementara itu, Alia bercerita tentang rumah tangganya sekadarnya, tanpa menyebut masalah, hanya mengisyaratkan bahwa ada banyak hal yang tidak lagi sama. Kadang, ketika pasar belum terlalu ramai, Reno sengaja menyeduh teh hangat untuk Alia menggunakan termos kecil di belakang lapak. Ia menyerahkan gelas plastik itu dengan senyum sederhana, membuat Alia merasa dihargai tanpa syarat. Kalau Ibu butuh tempat cerita, saya ada di sini setiap pagi, kata Reno suatu hari sambil menatap Alia dengan penuh ketulusan. Kalimat itu menghantam hati Alia dengan lembut namun dalam. Ia menunduk, seolah menangkap dirinya sendiri telah melangkah terlalu jauh, atau mungkin, terlalu dekat. Namun hal yang paling ia takutkan mulai terjadi. Ia merindukan pagi bersama Reno, bukan karena pasar, bukan karena sayur-sayur segar, tapi karena seseorang yang membuatnya merasa hidup kembali. Dan benih kecil itu, tanpa ia sadari, mulai tumbuh dalam diam. Pagi itu, langit tampak kelabu sejak Alia membuka jendela. Awan menebal, seolah menyimpan sesuatu yang berat. Fajar masih terlelap di kamar,
tak menyadari istrinya bangun lebih awal dari biasanya. Alia hanya menatap suaminya sejenak, tatapan kosong yang tak lagi meninggalkan rasa apapun. Ia meraih payung dan berjalan menuju pasar. Namun baru beberapa langkah dari gerbang kompleks, hujan turun mendadak, deras dan tajam seperti tusukan rindu yang tak diakui. Alia mempercepat langkah. Payungnya kecil, angin pagi cukup kuat, membuat tubuhnya basah setengahnya saat ia tiba di depan pasar. Pasar pagi berubah ramai oleh suara orang-orang yang berteduh, menunggu hujan reda. Tapi Alia hanya menoleh ke satu arah, lapak Reno. Reno sedang menurunkan terpal, berusaha melindungi sayuran dari hujan. Ketika ia melihat Alia yang datang dengan baju separuh basah, ekspresi khawatir langsung muncul di wajahnya. "Ibu Alia, basah-basahan begini, sini cepat." Reno menghampirinya, menarik pergelangan tangannya dengan sigap namun lembut. Ia membawa Alia ke area belakang lapaknya, sebuah gudang kecil tempat ia menyimpan karung dan sayuran cadangan. Hujan berdentum keras di luar, menutup dunia dengan tirai air tebal. Di ruangan kecil itu, hanya ada Alia, Reno, dan jarak tipis yang kini terasa terlalu dekat. "Nanti masuk angin," kata Reno sambil menyiapkan handuk kecil dan menyerahkannya. "Kenapa memaksa datang pagi ini? Hujannya jelas-jelas mau turun." Alia menggenggam handuk itu pelan. "Saya sudah terbiasa ke sini setiap pagi." Reno terpaku. Ada sesuatu di balik kalimat itu, sesuatu yang tidak diucapkan namun jelas terasa. Ia menatap Alia, dan tatapan itu berbeda. Bukan tatapan pedagang kepada pelanggan, atau teman kepada teman. Ada perhatian yang menghangatkan sekaligus menakutkan. "Alia," suara Reno merendah, memanggil namanya untuk pertama kalinya tanpa embel-embel, "Ibu." Alia mendongak pelan, dan saat itulah sebuah kilatan petir membuat ia terlonjak sedikit. Refleks, Reno meraih bahunya dan menenangkannya. Namun genggaman itu tidak dilepaskan. Keheningan jatuh, hanya suara hujan yang memisahkan dua hati yang sedang mencoba menolak sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. "Reno, kita tidak boleh," bisik Alia, namun suaranya lebih terdengar seperti keraguan, bukan penolakan. Reno menariknya ke dalam pelukan, bukan pelukan nafsu, tetapi pelukan seseorang yang ingin menjadi tempat bersandar. Alia terdiam, beberapa detik yang terasa sangat panjang. Dan akhirnya, ia membalas pelukan itu. Pelan, ragu, tapi nyata. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Alia merasakan hangatnya disentuh dengan tulus. Ketika hujan akhirnya reda, mereka keluar dari gudang dengan hati yang berdebar dan pikiran yang penuh ketakutan, karena mereka berdua tahu. Apa yang terjadi hari ini adalah garis pertama dari batas yang seharusnya tak pernah dilewati. Sejak kejadian di gudang belakang lapak itu, Alia tidak bisa membohongi dirinya lagi. Ada sesuatu yang berubah. Ia mencoba menganggap semua hanya kesalahan. Sesaat, hanya pelukan singkat yang tidak berarti apa-apa. Namun jantungnya selalu berdebar setiap kali mengingat bagaimana Reno merengkuhnya, bagaimana hatinya tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Hari-hari berikutnya, Alia sengaja menghindari pasar. Ia berharap jarak bisa memadamkan perasaan yang tumbuh begitu cepat itu. Namun menghindari Reno justru membuat Alia tersiksa. Malam-malamnya menjadi panjang, pikirannya berkelana pada hal-hal yang tak pantas. Di rumah, suasana makin buruk. Fajar pulang larut malam hampir setiap hari. Ketika datang pun, ia datang dengan wajah lelah dan suara tinggi, bukan karena pekerjaan semata, tapi karena ia memang sudah lama berhenti mencintai rumahnya sendiri. Suatu malam, saat Alia mencoba berbicara tentang rencananya membuka usaha kecil-kecilan untuk mengisi waktu, Fajar langsung memotong. "Ngapain usaha? Urusin rumah saja sudah cukup. Jangan bikin masalah baru," katanya tanpa menatap Alia. Alia menelan kecewa yang terlalu akrab. "Aku cuma ingin." "Sudah, Alia, aku capek. Jangan mulai." Nada tinggi Fajar membuat Alia tersentak. Itu bukan pertama kalinya. Bahkan semakin lama, Fajar lebih sering meninggikan suara daripada menunjukkan perhatian. Alia menunduk, merasakan luka lama yang selama ini ia pendam kembali menganga. Hubungannya dengan Fajar sejak dulu tidak pernah benar-benar hangat. Pernikahan mereka terjadi karena dorongan keluarga, dan setelah 5 tahun, cinta itu layu tanpa pernah dirawat. Malam itu, Alia menangis tanpa suara. Dan di tengah air mata itu, ada satu pikiran muncul, Reno. Pemuda yang tidak punya hubungan apapun dengannya, tapi selalu tahu bagaimana memperlakukannya dengan baik. Keesokan paginya, tanpa ia rencanakan,
kakinya melangkah kembali ke pasar. Saat ia tiba, Reno sedang menyusun tomat di wadah besar. Ketika ia melihat Alia datang, ada cahaya lega dan bahagia yang muncul di matanya. "Ibu Alia, sudah beberapa hari tidak ke sini." Suaranya hangat, namun tersimpan rasa cemas. Alia berusaha tersenyum, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan kesedihan yang ia bawa dari rumah. "Maaf, aku hanya sibuk," ucapnya pelan. Reno menatapnya lama. "Kalau ada yang membuatmu sedih, aku di sini," katanya pelan, hampir seperti bisikan. Kata-kata itu membuat benteng Alia runtuh. Tanpa sadar, ia bercerita sedikit tentang Fajar yang makin keras, tentang rumah yang semakin tidak terasa seperti rumah, tentang dirinya yang merasa sendirian. Reno mendengarkan dalam diam, tanpa menghakimi, tanpa berusaha menjadi pahlawan, hanya hadir. "Kalau suatu hari kamu butuh tempat untuk berhenti sesaat, kamu boleh datang ke sini, Alia," ucap Reno lembut. Alia memejamkan mata. Ia tahu ini salah, bahkan sangat salah. Namun kata-kata Reno terasa seperti angin hangat di tengah badai yang tak pernah berhenti. Disinilah api itu mulai membesar. Tidak lagi sekadar perhatian sederhana. Tidak lagi sekadar pelarian sesaat. Tapi sesuatu yang bisa menghancurkan banyak hati. Termasuk hati mereka sendiri. Sejak hari itu, hubungan Alia dan Reno berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih intim. Meski keduanya tak pernah mengucapkan kata-kata yang menegaskan apa yang sedang mereka jalani. Ada batas yang mereka tahu tak boleh dilewati, tapi mereka juga tahu, batas itu sudah retak dan nyaris tak berarti lagi. Pagi demi pagi, Alia datang lebih awal ke pasar, sebelum para pembeli lain memenuhi lorong-lorong sempit. Reno selalu menyambutnya dengan senyum yang sama, hangat, tulus, dan berbahaya. Mereka tidak lagi hanya bertukar sapaan, mereka bertukar rasa, perhatian, dan diam-diam, harapan. Untuk menghindari perhatian pedagang lain, Reno menemukan cara baru untuk berkomunikasi tanpa harus selalu bicara langsung. Ia menyelipkan pesan kecil di antara sayuran yang ia pilihkan untuk Alia. Kadang, berupa catatan singkat, "Jaga diri hari ini. Kalau sedih, datang lebih pagi besok. Aku khawatir saat kamu tidak muncul." Alia menyembunyikan kertas-kertas kecil itu di laci meja riasnya, seolah menyimpan serpihan kebahagiaan yang tak boleh diketahui siapapun. Setiap kali ia membacanya, dadanya hangat sekaligus nyeri, karena kebahagiaan seperti itu bukanlah sesuatu yang seharusnya ia terima dari pria lain. Namun, rahasia sebesar apapun tidak bisa selamanya disembunyikan. Suatu pagi, ketika pasar mulai ramai, seorang pedagang bawang bernama Mira, wanita parubaya yang terkenal suka mengamati, melihat Alia datang lebih awal dari pembeli lainnya. Ia memperhatikan bagaimana Reno memberikan keranjang sayur kepada Alia dengan senyum terlalu manis untuk ukuran seorang pedagang. Mata Mira mempersempit. "Tumben Bu Alia datang sepagi ini," ujarnya sambil memandang mereka dengan tatapan penuh makna. Alia tersentak kecil, namun Reno tetap tenang. "Ibu Alia memang pelanggan pertama saya," jawabnya sambil tertawa kecil. "Tiap hari ya." Nada Mira sengaja dibuat menggantung. Alia tak mampu menjawab. Reno menatapnya sebentar untuk memastikan ia baik-baik saja, lalu kembali fokus ke dagangannya. Tapi gosip di pasar menyebar seperti api, cepat dan sulit dihentikan. Siang itu, ketika Alia membuka plastik belanjaannya di rumah, ia menemukan pesan kecil lain dari Reno yang diselipkan di antara daun bayam. "Hati-hati, sepertinya ada yang memperhatikan kita." Alia menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sisi lain dari hubungan rahasia ini, ketakutan. Ketakutan kehilangan semuanya, ketakutan terluka, ketakutan membuat seseorang terluka. Hari itu, Alia duduk lama di dapur, memegang pesan kecil itu di tangannya. Ia tahu hubungan ini harus dijaga rapat-rapat, atau mereka berdua akan jatuh ke jurang yang sama. Namun di balik ketakutan itu, ada perasaan lain yang semakin kuat, keinginan untuk tetap bertemu Reno, apapun risikonya. Karena baginya, Reno adalah satu-satunya tempat ia merasa hidup. Hari-hari berjalan dengan kegelisahan yang semakin menebal. Alia mulai merasa mata-mata pasar mengikuti setiap langkahnya. Senyum Mira yang selalu tampak ramah kini terasa seperti ancaman tersembunyi. Reno pun terlihat lebih hati-hati, setiap gerak-geriknya mengandung kewaspadaan. Namun badai yang sebenarnya tidak datang dari pasar. Badai itu datang dari rumah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Suatu siang, ketika Alia sedang merapikan cucian, ponselnya bergetar.
Sebuah pesan dari Fajar muncul. Aku pulang lebih cepat hari ini. Tidak ada emotikon, tidak ada penjelasan. Biasanya Fajar pulang larut malam. Alia merasa dadanya mendadak berat. Ada firasat buruk merambati tubuhnya. Tak lama setelah itu, pintu depan dibuka dengan keras. Fajar masuk dengan langkah tergesa, wajahnya memerah, matanya penuh amarah. Alia nyaris menjatuhkan pakaian di tangannya. Fajar, ia mendekat dengan ragu. Namun Fajar tidak menjawab. Ia langsung mengacungkan ponsel ke wajah Alia. Apa ini? Suaranya bergetar antara marah dan tidak percaya. Di layar ponsel, ada foto Alia sedang berdiri di lapak sayur Reno, foto yang diambil dari kejauhan. Dalam gambar itu, Alia sedang tersenyum pada Reno. Dan yang membuat situasi lebih parah, Reno mencondongkan badan seolah membisikkan sesuatu kepada Alia. Siapa yang kirim? Tanya Alia, suaranya nyaris tak terdengar. Teman kantorku. Dia kebetulan lewat pasar tadi pagi. Dia bilang, istriku terlihat terlalu dekat dengan pedagang sayur. Alia tertegun, hatinya seakan jatuh dari ketinggian. Fajar membanting ponsel ke meja. Jawab, Alia, apa yang sebenarnya terjadi? Alia mencoba bicara, namun suaranya patah. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Benar tidak seperti itu. Fajar membentak, membuat Alia mundur. Selangkah. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Alia merasa benar-benar takut pada suaminya. Tangan Fajar bergetar, napasnya memburu. Ia tidak hanya marah, ia terluka. Namun kemarahan itu tidak berhenti di situ. Fajar meraih tas Alia dan menggeledah isinya. Di antara dompet dan tisu, ia menemukan satu kertas kecil, catatan dari Reno. Kalau kamu sedih, datang lebih pagi besok. Fajar membacanya perlahan, wajahnya berubah pucat, lalu merah. Jadi ini yang kamu lakukan saat aku bekerja. Tangannya mengepal. Aku dikhianati oleh istriku sendiri. Alia menahan air mata. Semua rahasia yang ia jaga rapat-rapat runtuh dalam sekejap. Tiba-tiba, pintu depan terbuka. Reno muncul di ambang pintu, basah keringat, wajah tegang. Ia datang untuk memperingatkan Alia tentang gosip pasar yang makin liar, tapi ia tidak menyangka langsung masuk ke tengah api. Fajar menoleh ke Reno, matanya membara. Kamu, pedagang sayur tak tahu diri. Reno menelan ludah. Pak, saya hanya ingin. Diam. Fajar maju selangkah. Kamu yang merusak rumah tangga saya. Suasana berubah mencekam. Alia berdiri terpaku, di antara dua pria yang sama-sama terluka karena dirinya. Reno mencoba tetap tenang. Saya tidak berniat merusak apapun. Saya hanya, keluar. Fajar berteriak, suaranya pecah. Tapi Reno tidak bergerak. Pandangannya justru beralih ke Alia, dan dalam tatapan itu, tersirat kecemasan yang dalam. Alia tersedak oleh air matanya sendiri. Reno, pergi. Tolong. Suaranya bergetar. Ia tidak ingin kerusuhan ini berubah menjadi kekerasan. Reno menatapnya lama, penuh rasa yang tak terucapkan. Lalu perlahan ia melangkah mundur dan menutup pintu di belakangnya. Keheningan menyiksa jatuh di dalam rumah. Fajar berdiri dengan napas berat. Alia memegangi dadanya, berusaha bernapas. Hubungan mereka yang rapuh kini pecah berkeping-keping di lantai. Dan tidak ada satupun dari mereka yang tahu bagaimana cara mengumpulkannya kembali. Badai sudah pecah. Dan itu baru permulaan. Setelah Reno pergi, rumah itu berubah menjadi ruang yang penuh hawa panas, seolah udara sendiri menolak bergerak. Fajar berdiri memunggungi Alia, dadanya naik turun cepat, seperti seseorang yang sedang menahan diri untuk tidak meledak. Sementara Alia berdiri memegang sisi meja, berusaha menyangga tubuhnya sendiri yang hampir roboh. Apa kamu sudah selesai? Suara Fajar akhirnya keluar, pelan, namun tajam seperti pisau. Alia tidak langsung menjawab. Suaranya seperti terkunci di tenggorokannya. Aku tidak bermaksud menyakitimu, ucapnya hampir berbisik. Fajar berbalik, matanya memerah. Tidak bermaksud. Alia, kamu sembunyikan pesan dari laki-laki lain. Kamu datang ke pasar tiap pagi untuk dia. Kamu peluk-pelukan sama pedagang sayur itu. Alia tersentak. Itu, tidak seperti yang kamu pikir. Sudah Alia, bentakan itu membuat tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, Alia melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekadar marah. Fajar terluka, hancur, merasa dikhianati. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang lain, ketakutan kehilangan. Sesuatu yang tidak pernah ia sadari masih dimiliki suaminya. Alia menguatkan diri. Fajar,
kamu juga sudah lama berubah. Kamu pulang larut, kamu bicara kasar, kamu tidak pernah lagi melihatku. Fajar terdiam, matanya berkedip, seolah kata-kata itu menamparnya lebih keras daripada apapun. Alia melanjutkan, suaranya pecah, aku sendirian, Jar, bahkan ketika kamu ada di rumah. Keheningan menggantung, keheningan yang menyakitkan, karena keduanya tahu itu adalah kebenaran yang tak pernah mereka hadapi. Fajar akhirnya mengusap wajahnya kasar. Aku bekerja untuk kita, Alia. Untuk masa depan. Aku capek, aku stres, aku tahu aku salah. Tapi itu bukan alasan kamu cari laki-laki lain. Alia menunduk, air matanya jatuh, menetes di lantai. Aku tidak pernah berencana, Fajar. Aku hanya merasa diperhatikan. Seseorang akhirnya mendengarkanku. Tanpa sadar, Fajar mengepalkan tangan, bukan untuk memukul, tapi karena sakitnya terlalu kuat. Aku masih suamimu, katanya pelan, hampir seperti permohonan. Kenapa tidak bicara padaku? Alia tidak tahu harus menjawab apa. Karena ia tahu, ia sudah mencoba, berkali-kali. Tapi Fajar terlalu tenggelam dalam dunianya sendiri untuk melihat betapa kesepian istrinya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di luar rumah, Reno berdiri tak jauh dari pagar. Ia tidak pergi benar-benar. Nafasnya berat, matanya tak lepas dari pintu rumah yang baru saja ia tinggalkan. Wajahnya muram, gelisah. Alia, gumamnya lirih. Ia ingin masuk kembali. Ia ingin melindunginya. Ia ingin membawa Alia pergi dari rumah yang terasa terlalu sesak itu. Namun ia juga tahu, ia sudah melewati batas. Tiba-tiba Mira lewat, melihat Reno berdiri di depan rumah Alia. Tatapannya tajam, penuh kecurigaan. Wah, sampai ke rumah segala, no. Ucapannya meledak seperti petasan kecil yang berbahaya. Reno menoleh cepat. Tolong jangan salah paham, Bu. Mira hanya tersenyum miring. Pasar sudah ribut, nak. Kamu hati-hati. Gosip bisa bunuh orang sebelum waktunya. Reno membeku. Kalimat itu membuat kakinya terasa lemas. Pasar sudah ribut. Ia merasakan ancaman sebenarnya datang, bukan hanya dari Fajar, tapi dari mulut banyak orang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam itu, Fajar keluar rumah tanpa sepatah kata. Pintu tertutup keras. Alia tersungkur di lantai ruang tamu, menangis tanpa suara. Tidak lama kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Reno. Alia, aku di depan. Aku tidak akan pergi sampai tahu kamu baik-baik saja. Alia memejamkan mata. Hati ia bergetar hebat, antara takut, bersalah, dan ingin diselamatkan. Di titik itulah, ia sadar. Tidak peduli keputusan apa yang akan ia ambil nanti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, hujan turun lagi, kali ini lebih lirih, seolah langit ikut menyimak kegelisahan di dalam rumah Alia. Ruang tamu gelap, hanya diterangi lampu kecil di sudut ruangan. Alia duduk memeluk lutut di sofa, matanya bengkak, wajahnya pucat. Kata-kata Fajar terus terngiang di kepalanya, begitu juga tatapan penuh kekhawatiran dari Reno. Ponselnya kembali bergetar. Reno, aku masih di luar. Kamu butuh aku. Alia memejamkan mata. Pesan itu membuat hatinya hangat sekaligus sakit. Butuh. Tentu saja ia butuh seseorang, siapapun, yang mau benar-benar mendengarkan. Dan Reno selalu ada. Namun sebelum ia bisa membalas pesan itu, pintu rumah terbuka. Fajar masuk. Wajahnya dingin, tapi kali ini bukan dingin karena marah, melainkan dingin seseorang yang baru saja memikirkan terlalu banyak hal sendirian. Pakaiannya basah sedikit, sepertinya ia berjalan tanpa arah untuk meredakan pikirannya yang kacau. Alia bangkit perlahan. Fajar menghela napas panjang dan duduk di kursi seberang, tanpa melihat Alia langsung. Hanya diam, seolah memilih kata-kata yang sudah lama tidak mampu ia ucapkan. Kenapa kamu tidak jujur dari dulu? Nada suaranya rendah, bukan marah. Lebih seperti, hancur. Alia menggigit bibirnya. Aku takut. Kamu selalu menutup diri. Setiap kali aku bicara, kamu sibuk, atau marah, atau pergi. Fajar menunduk. Aku memang salah. Aku terlalu fokus cari uang, sampai lupa, aku punya istri yang butuh aku. Keheningan jatuh di antara mereka. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka berbicara dari hati ke hati tanpa teriakan, tanpa menyalahkan. Fajar mengangkat wajahnya, matanya basah. Alia, aku tidak mau kehilangan kamu.
Ucapan itu menghantam Alia lebih keras dari semua bentakan sebelumnya. Sungguh, ia tidak pernah membayangkan mendengar kalimat itu lagi dari Fajar. Alia membuka mulut untuk menjawab, tapi ponselnya berbunyi lagi. Pesan dari Reno. Reno, aku takut kamu sendirian di dalam. Aku di depan pintu. Fajar melihat layar ponsel itu. Kali ini, ia tidak marah. Ia hanya menghela napas panjang, seolah menerima kenyataan pahit bahwa keluarganya memang berada di ujung jurang. Dia sayang sama kamu, tanya Fajar pelan. Pertanyaan itu membuat dada Alia sesak. Dan ia tahu, jawaban apapun akan menyakiti seseorang. Alia duduk pelan. Dia perhatian, dia dengarkan aku, dia membuat aku merasa hidup. Tapi itu, bukan berarti aku ingin merusak pernikahan ini. Fajar menatap Alia lama, sangat lama, sebelum akhirnya ia berdiri. Alia, kamu harus pilih. Bukan buat aku, bukan buat dia, tapi buat dirimu sendiri. Alia terdiam. Pilihan itu terasa seperti menyayat jantungnya. Fajar melanjutkan, suaranya lirih. Aku siap berubah. Aku siap memperbaiki semua. Tapi kalau hatimu sudah bukan di sini, aku tidak akan menahanmu. Setelah mengatakan itu, Fajar melangkah menuju kamar dan menutup pintu perlahan, tanpa marah, tanpa memaksa. Alia berdiri sendirian di ruang tamu, tubuhnya bergetar. Kemudian ia berjalan menuju pintu rumah. Menarik napas panjang, dan membuka pintu. Reno berdiri di sana, wajahnya penuh cemas, rambutnya basah terkena gerimis. Alia, kamu baik-baik saja. Suaranya serak, tulus, dan penuh harapan yang nyaris putus. Alia menatap Reno, lalu tanpa berkata apapun, ia memeluknya sekali, pelukan yang panjang, hangat, dan berisi seluruh rasa yang tidak pernah ia ucapkan. Setelah beberapa saat, ia melepaskannya, dan berkata pelan, Reno, terima kasih. Kamu datang saat aku paling butuh. Kamu buat aku merasa dihargai. Tapi hidupku, tidak boleh berakhir sebagai pelarian. Reno membeku, matanya merah. Alia, aku bisa jadi apapun buat kamu. Aku bisa tunggu. Alia menggeleng perlahan. Reno, kamu berhak bahagia, tanpa dibayangi rasa bersalah. Dan aku, harus memperbaiki diriku dulu. Rumahku, suamiku, atau diriku sendiri. Reno menunduk, menahan sakit. Alia mengusap lengannya lembut, lalu mundur selangkah. Makasih, untuk semuanya. Dan dengan suara hampir tak terdengar, ia menutup pintu. Di balik pintu, Alia menangis. Tidak karena menyesal mencintai, tapi karena mencintai dua dunia yang tak mungkin ia satukan. Di luar, Reno berdiri hingga tubuhnya basah oleh hujan, menatap rumah itu untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Dan di dalam kamar, Fajar duduk dengan kepala tertunduk, menunggu keputusan akhir istrinya, siap memperbaiki atau hancur bersama. Pagi esoknya, rumah itu tidak lagi sunyi. Karena tiga hati telah pecah, tapi setidaknya, masing-masing mulai belajar merakit dirinya kembali. Tamat.